Jadi bagi saya Mas Anies kehilangan otoritas untuk bicara tentang etik dan moral. Karena apa yang dilakukan oleh Mas Anies hari itu, hari ini kita nggak bicara rekam jejak beliau yang memang bagi saya sudah kehilangan otoritas etik dan moral. Pada hari ini juga beliau menunjukkan memang beliau sangat kehilangan otoritas etik dan moral, apalagi bicara itu. Dari mana saya menilai itu? Pertama, Anda lihat ini Tempo itu mengecek fakta. Misalnya Tempo hari ini menemukan, Mas Anies menyebutkan ada belanja Kemhan 700 triliun belanja alutsista bekas. Itu adalah kebohongan yang teramat sangat dipertontonkan Mas Anies untuk sekedar mau menjatuhkan Pak Prabowo. 2023 yang namanya anggaran Kemhan itu 131 triliun. Yang dibelanjakan untuk alutsista itu ada sekitar 30 triliun. Dari mana data yang menyatakan 700 triliun dibelanjakan untuk alutsista bekas? Sekali lagi, menggunakan data palsu, menyebarkan hoak untuk sekedar memfitnah dan menjatuhkan orang lain, orang yang selama ini punya komitmen terhadap bangsa dan negara, itu tentu adalah tindakan yang haus kekuasaan tapi abai etika. Datang kemari. Ini warga sendiri diajak makan gratis atau gimana, Pak? Diajak makan gratis. Makan itu yang buat yang kertas nasi bungkus itu dibuat ibu-ibu yang PKK itu. Cuman yang orang-orang ini pada makan ke situ, Pak Anies pada makan, dia suruh pada makan lah itu. Tapi nggak ditutup ya kan area gratis sampai Saya gratis. Tapi ada komplain nggak sih Pak dari pemilik warteg sendiri yang Bapak ketahui, Pak? Ya kalau dia kan pertama ditanya berapa orang nih katanya, 10 orang, 5 orang, terus ada yang pada minta 5, 10, ada teh manis 5, udah gitu aja mintanya. Cuma warteg family ngomong atau ini udah habis barangnya, udah pada bersih semua gitu. Jadi dibatasi ya, Pak? Ya? Batasi. Tapi pas sudah habis tetap ada warga yang masuk. Apa sih coba sih. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Pertahanan yang sesungguhnya adalah pangan, pertahanan yang sesungguhnya adalah kemampuan para petani untuk berproduksi. Cak cawapres. Ya apa sih, Cak? Alat pertahanan itu analogi sederhananya itu seperti pintu rumah dan gembok rumah. Ya, rumahku tak kasih pintu dan tak kasih gembok bukan karena ada maling yang datang, bukan. Tapi memberikan warning kepada maling kalau rumahku ini terjaga dan aman. Itu. Coba rumahku ndak tak kasih gembok. Gemboknya tak buang. Terus ndak tak kasih pintu, ndak usah pintu. Nah, aku belanja beras yang banyak, belanja sembako yang banyak. Ndak kelaparan tuh, enak makan.
Tapi maling yang lewat lihat, "Wah, kok ono sembako, kok ono beras akeh. Umahe ndak ono pintune, umahe ndak ono gemboke, yo tak leboni, tak sikat wis." Seperti itu sama dengan negara, ya kan? Kalau dari luar kelihatan negara iki ndak ono pintune, ndak ono gemboke, ndak ono keamanane, yo disikat. Yo, maaf kalau apa yang saya ucapkan itu salah, Cak, ya, namanya orang desa, orang biasa, jadi pemikirannya itu di bawah. Ngapunten, Cak Cawapres. Dipegangin ya. Foto ya? Ya, Pak. Ayo teh. Ini tahu siapa nggak nih? Tahu nih. Siapa? Pak Anies Baswedan. Kalian nonton debat Capres putaran ketiga minggu lalu gak? Di debat itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bilang separuh dari anggota Tentara Nasional Indonesia nggak punya rumah. Tentara kita separuhnya tidak punya rumah dinas, sementara menterinya punya lebih dari 340.000 hektar tanah di Republik ini, kata Anies. Mirisnya, pernyataan itu nggak didukung data yang valid. Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Edwin Adrian Sumanta langsung meluruskan pernyataan itu Senin lalu. Dia bilang rumah dinas TNI itu cuma diperuntukkan buat mereka yang sudah berkeluarga. Sedangkan mereka yang masih belum berkeluarga atau bujangan, mereka diberikan fasilitas tempat tinggal di mes atau barak. Selain itu, data kebutuhan rumah dinas prajurit TNI itu bersifat sangat dinamis. Ini dipengaruhi sama kondisi mereka yang memasuki masa pensiun atau baru saja menikah. Nah, menurut data saat ini, rumah yang belum terrealisasikan adalah 100.000 unit dari total 350.000 unit. Kalau dipresentasekan, ini setara dengan 28% dari kebutuhan rumah para anggota TNI. Ini jelas banget ya, berbeda sama pernyataan Anies yang bilang kalau separuh atau 50% tentara Indonesia tidak memiliki rumah. Ngaco kan? Dalam pernyataan yang sama, dia juga bandingin sama ratusan ribu hektar tanah yang dimiliki oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Duh, lagi-lagi ini nggak valid juga ya datanya ya guys. Ini bisa kita lihat langsung dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurut LHKPN, total kepemilikan tanah Prabowo di Indonesia hanya mencapai 81.670 meter persegi atau setara dengan 8,17 hektar. Jauh banget dari angka yang disebutin sama Anies. Jadi jelas ya, apa yang disampaikan Anies soal Prabowo dalam debat Capres ketiga ini lagi-lagi cuma pernyataan yang nggak didukung data yang valid. Kayaknya Anies lakuin ini cuma buat menutupi kegagalannya sendiri ya semasa menjadi gubernur DKI Jakarta dan terlalu berambisi menjadi presiden. Semoga kita nggak terkecoh dalam memilih calon presiden yang pintar mengolah kata tapi jeblok soal memvalidasi data yang benar. Yuk jadi pemilih yang cerdas. Kalau misalnya kalah pilpres, jadi apa ya? Aduh, kalau misalnya Pak Prabowo kalah, ya tetap jadi ketua partai. Tapi kayaknya kalah nggak mungkin. Kalau 03 yang kalah, masih bisa jadi petugas partai, masih bisa jadi gubernur, karena kan partai gede. Lumayan kan? Dapat duit bulanan buat ngecat rambut. Hai. Tapi kalau yang kalah 01, aduh, pusing. Lu bayangin, dia pernah dari partai sini pindah ke sini, terus dari Demokrat pindah ke dukung Pak Jokowi, terus tiba-tiba dukung Pak Prabowo, terus tiba-tiba sekarang di partai lain. Jadi agak bunglon nih dia nih. Jadi nanti kalau dia kalah pilpres, jadi apa? Jadi bingung mau ngapain. Jadi menteri nggak mungkin. Jadi gubernur, orang udah kakak percaya air bisa masuk ke tanah. Apa buka stand teh pucuk di PRJ? Gue tahu nih. Kalau dia kalah, pas kita cari-cari kan, aduh jadi apa dia ya? Jadi apa dia? Udah 2 tahun nggak nongol-nongol. Tiba-tiba jadi kiper MU. Orang mah kalau udah jahat-jahat aja gitu ya. Serang-serang pas debat bilang yang satu nih punya tanah berhektar-hektar. Ternyata tanahnya dibeli sesuai undang-undang. Nggak masalah dong. Justru
beliau itu beli tanah, ternyata itu menyelamatkan dari ancaman pembelian tanah dari pihak asing. Sulit, bener-bener pengen menghasut orang-orang yang di bawah yang nggak ngerti apa-apa. Aduh, Pak Prabowo sabar ya, benar-benar ya. Ini kalau Pak Prabowo kan dia pipinya tembem ya, isi itu daging, ya gemoy lucu itu, lemak tuh lucu, orang lucu Pak Prabowo lucu tuh, imut gitu. Kalau yang satu tuh pipinya tembem, isinya itu dana ini semua tuh APBD yang kemarin beli penghapus, dana-dana sumur resapan, itu dalamnya tuh itu tuh DP 0%. Kemarin aja waktu gubernur kemarin bilang itu, saya nggak setuju sama reklamasi. Lo kepik sono, lo kepik, banyakan tanahnya daripada lautnya. Orang ke sono bukan berenang itu, ngafe doang, mall doang itu di sono. Mana naik sepeda mahal banget di pik tuh.